pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Reini Tarli dan juga rekan saya. Saya Dr. Vito Damai, pemirsa Hidup Sehat. Kita lihat tadi ada bahan-bahan alami untuk berkhasiat antibiotik ya. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya itu sungguh kaya sekali. Sebenarnya di Indonesia ada semua loh. Iya, dan antibiotik itu oke lah, itu bahan-bahan alami. Ada juga bahan-bahan alami yang enak untuk makan juga selain antibiotiknya. Itu dia nih, kita bakalan bahas di Masak Apa hari ini. Selain murah dan praktis, mengonsumsi mie seringkali menjadi makanan pengganti nasi. Selain itu, mie juga membuat perut terasa kenyang lebih cepat. Bahkan rasa nikmatnya sudah melekat di lidah masyarakat kita ya. Mie selain mudah didapat, ternyata juga bisa diolah dalam beragam bentuk. Resep yang paling familiar ialah diolah menjadi mie goreng atau mie rebus. Namun kini resep pengolahan mie juga semakin bervariasi seperti menjadi pizza mie, bola-bola mie, atau dalam bentuk bakwan. Namun sadarkah Anda kalau terlalu sering mengonsumsi mie juga tidak baik? Sebab mie mengandung kalori yang tinggi dan konon bisa menyebabkan obesitas. Lantas, adakah cara mengolah mie dengan sehat? Jangan lewatkan jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Itu tadi ya, tentang masak apa hari ini. Kita akan memasak yang namanya mie. Nah, mie itu lebih enak, lebih gurih kalau ada bumbu-bumbunya ya. Kalau itu kita sekarang akan mengundang Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Iya, di hari ini bakalan membahas ya Dok Put ya. Kita pasti banyak banget di sini yang suka sekali sama mie, tapi kadang-kadang kita habis makan tuh merasa bersalah. Gimana caranya supaya mie ini tuh bisa sehat gitu ya. Nah, ini banyak sekali mitos atau fakta yang beredar di masyarakat nih Dok. Ini sesuai nih sama yang tadi saya bilang, karena mengkonsumsi mie itu katanya rentan sebabkan kenaikan berat badan. Ini fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta. Iya, itulah. Tapi ya. ingat, walaupun mie ini bisa memicu terjadinya kenaikan berat badan kalau memang porsinya berlebihan dan kita nggak dikombin atau dikombinasi dengan yang tinggi serat. Misalkan sayur, tinggi protein, artinya hanya konsumsi mie instan aja. Kan banyak gitu. Kalau kebanyakan, apalagi tinggi lemak, pastinya akan meningkatkan berat badan gitu ya. Bentar, ini berlebihan tuh sebenarnya seperti apa sih? Ini kan mie ini segini ya, kalau dibandingkan sama nasi yang kira-kira segini juga tuh gimana maksudnya? Oke, beda. Kalau untuk satu ukuran rumah tangganya dok, nasi itu adalah sekitar 100 gram atau 3/4 gelas belimbing. Kalau untuk mie ini adalah 200 gram. Untuk kalori yang sama. Jadi memang kesannya lebih, ini ya dok ya, lebih banyak porsinya. Gitu. Apalagi kalau makannya mie dicampur sama nasi. Nah, Oh, biasanya begitu. Itu enak Biasanya banget begitu dulu kebiasaannya ya. Nah, oke, gimana Oke. nih Dok? Kita langsung aja nih Dok. Saya udah nggak sabar banget soalnya mau masak. Iya, nah ini biasanya jadi favorit ya. Selain nasi goreng kan kita biasanya suka mie goreng. Iya, betul. Tapi kita bikin mie goreng yang versi sehatnya ya. Nah, gitu. ini kita panasin dulu. Ini mie goreng ya tetap kan? digoreng nih jadinya nih. Mie goreng dong. Iya, itu Jadi, enak banget Dok. Bukannya goreng-gorengan tuh katanya kan nggak boleh gitu kan Nah, kata orang-orang tuh di luar sana. sebetulnya asalkan bijak, kita minyaknya pakai untuk tumis bumbu aja dok. Oh, gitu. Dan itu pun jangan pernah dituang, tapi dioles tipis aja Oh, di gitu. permukaannya. Oke, oke. Dioles aja ya. Betul, ini, dan jadi buat bumbunya. gunakan aja sendok teh dok. Jadi jangan dituang langsung. Ya. 1 sendok teh ini setara 50 kalori. Oh, Nah ini oke. kita tuangkan. Coba kita kasih lihat ya seberapa bergenangnya sih sebenarnya. Coba liatin, tolong liatin. Nah, Tinggal segini aja seperti nih. itu. Dioles-oles aja nanti ya. Ya. Nah, nanti begitu oke. panas. Tehnya dituang juga nggak? Oh, nggak Kenapa? ada teh di sini, sendoknya doang. Kaget ya. kita tunggu agak panas. Atau bisa zaman sekarang tuh ada yang semprot juga tuh Dok. Betul, nah itu Ya. lebih enak lagi. Tapi kalau misalkan nggak punya, kita bisa dengan menakar 1 sendok teh. Yang Iya. penting jangan pernah langsung nuang dari tempatnya, karena Iya. kita nggak bisa takar. Hmm. Nah kalori disitulah yang biasanya tinggi sekali ke makanan-makanan kita ya. Itu beberapa Oke. pilihannya ya. Ya, nah ini karena Setelah udah mulai itu, panas, kita masukkan bawang merah, bawang putihnya bawang ya. merah, bawang putih. Dokter Alin boleh bantuin dokter Putri nggak sih? Aku bantuin doa aja ya. Biar ada kontribusinya gitu Oke, ya. aduh wangi banget ini memang ya.
ya. Ya, kuncinya adalah rempah-rempahnya. Jadi kadang orang salah kaprah, Dok. Nah. Biar enak, minyaknya harus banyak. Sebetulnya kalau kita mainkan di rempah-rempah dan bumbunya dengan bijak gitu ya, sebetulnya tetap akan enak. Anyway, gitu. ya. Dokter Nah, Alin, ini ini dia. masak apa sih sebenarnya Dokter Alin? Ini kita masak mie godok Jogja ala hidup sehat. Oh, gitu. Ya, Mengerti. kalau yang kali ini mie goreng, Dok. Oh, mie goreng. Mie goreng teri kecombrang. Nanti mie Jogjanya untuk yang kedua. Oh, oke. Oke, ini sekarang sambil masak sambil Iya. fakta atau mitos ya. Oke, Yes, baik. ini fakta mitosnya pertama adalah konsumsi mie bersama dengan nasi dapat menyebabkan gula darah meningkat. Fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta, Dok, ya. Wah. Karena nasi putih dan juga mie telur ini termasuk makanan karbohidrat yang indeks glikemiknya sedang. Indeks glikemik sedang ini artinya apa? Dia ini lebih mudah menaikkan kadar gula darah kita dibandingkan makan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Contoh nih, nasi merah, nasi coklat, shirataki gitu ya. Nah, ini Oh. karena udah mulai wangi, Iya, iya, udah kita mulai wangi. masukkan yang lain ya. Ini Dokter Alin udah pengumuman sudah mulai wangi ya. Ya, ada Allah. kemiri. Ini ya. dikasih apa tadi, Dok? Kemiri. Kemiri ya, biar gurih. Kemudian ada kecombrang. Kecombrang. Ini yang bikin wanginya nanti, Dok. Wow, ini kecombrang nih favorit aku sebenarnya nih. Iya, Favorit wangi ya, soalnya Dok, ya? ini bisa bikin nafsu makan bertambah ya. Iya. Berarti bahaya juga ya, Dok. Bahaya ya, sebenarnya kalau nih. kebanyakan ya. Dan tentunya bahan-bahan yang dicampur di sini pun juga bernutrisi ya, Dok ya. Betul, karena kita pakai rempah alami, Dok. Ngomong ini kecombrang banyak tuh juga. apa gunanya sih? Coba mungkin pemirsa mau tahu juga tuh. Ya, kecombrang ini pastinya selain tinggi serat, dia juga tinggi antioksidan, Dok. Biasanya antosianinnya dia tinggi. Kemudian juga vitamin A, vitamin C-nya juga tinggi dan juga vitamin B. Jadi otomatis bagus, Dok, untuk kesehatan kita secara umum gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa membantu menurunkan indeks glikemik dari si mie tadi yang cukup sedang. Wow, ini kalau gitu satu mie ini kita sekarang isinya buat dua ini kali ya, buat 2 porsi kali ya. Ya, biasanya bisa kita pakai dengan kepala masing-masing, Dok. Kalau kepala dokter sekitar segini nggak? Nah, berarti kurangin nanti ya, kita kurangin. Emang bukan ya. Oke, nah kita Iya. masukkan Wow, untuk ini proteinnya. teri nih, Dok. Teri Medan. Wah, inilah ya, mie teri kecombrang. Iya, ya. jadi dia tinggi protein, zat besi dan juga kalsium, Dok. Ya. Dokter Alin gimana? Kenapa? Oh, ini ya. Ketawa-ketawa. Ini ternyata mie teri kecombrang. ya. Betul. Aku Ini teri sudah tidak kecombrang. sabar kayak aku orang Jawa gitu ya. Kebayangnya yang Kebayangnya Jogja tuh, tadi ya. Iya, mie Jogja. Ini sebenarnya mie ya, godok teri Jogja. kecombrang ini ya. Masukkan sayurnya. Apa langsung dengan nasi putihnya udah enak nih. Iya, Iya, benar, betul. benar. Nah, ini kita masukkan sedikit dari kubisnya ya. Iya. Kubis ini juga bagus, Dok, karena ada mengandung sulforafan. Sulforafan ini kalau kita konsumsi dengan bijak pastinya bagus untuk salah satunya anti cancer gitu. Oh, Tapi oke. pastinya kita lifestyle-nya juga harus dijaga gitu Iya, ya. betul. Nah, Oke. ini Dok, ini banyak juga Iya. nih fakta mitos yang beredar mengenai mie. Katanya orang yang menderita MAH itu dilarang konsumsi mie. Ini fakta atau mitos? Orang yang punya mah sebetulnya bukan berarti dilarang, tapi kalau saya boleh bilang dibatasi, Dok. Dibatasi berarti ini Iya. mitos ya. Ya, ini adalah mitos ya. Kita masih boleh mengonsumsi asalkan tadi kita kombinasi dengan protein yang cukup yang pertama. Karena protein itu cukup mengenyangkan, tapi pilih yang lean atau rendah lemak. Karena lemak yang tinggi itu juga pastinya meningkatkan asam lambung ya, Dok ya. Nah, terus masakannya juga sebaiknya pilih yang kuah mungkin. Kalau untuk yang punya mah jangan yang goreng. Terus juga baiknya yang apa namanya tidak cabai, tambah Ya. cabai-cabai seperti itu. Ya, dokter ini kan mungkin orang kan banyak anti banget mungkin karena mie katanya oh ini karbo nih. Iya. Sebenarnya manfaatnya mie itu apa manfaat kesehatannya supaya imbang nih ya orang tahu Iya. juga menikmati dengan bertanggung jawab. Tapi jangan jawab dulu dok. Saat lagi kita kembali di Hidup Sehat.